Kita breaknya nanti karena tanggung ini. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang, yang saya hormati Bapak Kabid Pembinaan PAUD Kesetaraan, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan bendahara yang hadir dalam kegiatan ini, selamat siang. Selamat siang. Izin saya berdiri, Bapak Ibu. Laki-laki suka berdiri kan? Iya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan bos kinerja tahun 2025, sebenarnya sebelum Bapak Ibu terima SK itu, saya tidak punya, tapi saya tidak ada hak untuk publikasi karena belum resmi. Maka kemarin ketika ada salah satu kepala sekolah itu kirim ke saya, kebalik saya bilang, sebelum Bapak Ibu punya, saya punya dulu, ya Bapak Ibu. Kemudian dasar hukumnya Bapak Ibu, bos kinerja ditetapkan dalam Kepmendikdasmen nomor 30P 2025. Ini Bapak Ibu yang sekolahnya dapat bos kinerja pasti ada namanya di situ. Dia ada namanya, pasti tidak dapat bos kinerja. Penggunanya Bapak Ibu, ini mengacu ke Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Ini juknisnya sama dengan bos reguler. Nomornya ya, tapi peruntukannya beda. Dia di juknis itu ada khusus, ya, khusus tentang bos kinerja. Kemudian SE Sekjen Kemendikdasmen nomor 9. Ini di situ ada pemberlakuan juknis bos 2000 nomor 8 tahun 2025 itu berlaku mulai tahap ya. Ini khusus regulernya ya, termasuk dengan honorar pemacan yang 20% itu berlaku di tahap 2. Itu adanya di SE ini. Kemudian ada juga yang menyinggung tentang bos kinerja. Nanti kita akan bahas sama. Nah, kategori bos kinerja Bapak Ibu. Yang pertama bos kinerja terbaik. Ini Bapak Ibu. Pagudananya itu kalau kesetaraan 45 juta. Maaf saya dari sini tak terlalu nampak. Ya. Pagudana untuk kesetaraan itu 45 juta, kemudian TK PAUD-nya 15 juta. Kemudian SD 22, 500 masih sama. Kemudian SMP 35 juta, masih sama juga dengan tahun lalu untuk kinerja terbaik. Kemudian untuk bos kinerja prestasi ini bervariasi, tergantung prestasinya ada berapa. Ini SD SMP 36 250.000. Ini untuk prestasi. Ada juga satu SMP itu yang dapatnya 87 juta. Karena di sekolahnya ada baik gurunya berprestasi, kemudian siswanya berprestasi. Semakin banyak prestasi dia pasti makin banyak juga dapat. Kalau hanya dari ANBK tadi itu hanya dapat yang kalau SD dia 35. Kalau SMP, SD 22.500 dan SMP 35 juta. Ya, inilah pembedanya. Mengapa dana bos kinerja Bapak Ibu itu menerimanya sekian? Itu kategorinya ini, ya. Nah, ini syaratnya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu yang ada di sini sudah memenuhi syarat ini mendapatkan bos kinerja. Yang pertama, kinerja terbaik ditentukan berdasarkan satu, hasil atau peningkatan rapat pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran dari profil pendidikan. Ini syarat pertama. Yang kedua, indeks status ekonomi dan sosial satuan pendidikan. Ini lihatnya dari penghasilan orang tua siswa. Di syarat yang B ini ya. Di B ini dari penghasilan orang tua siswa. Terus kinerja prestasi. Nih, ditentukan oleh yang pertama syaratnya penerima dana pos reguler tahun anggaran berkenaan. Itu pasti kita dapatkan. Nah, yang B, pernah memperoleh paling sedikit satu. Nah, kalau satu ini kalau yang prestasi misalnya SD, berarti kalau dapat 22.500 berarti prestasinya satu. Kemudian dapat penghargaan medali sertifikat prestasi pada ajang talenta tingkat provinsi, nasional atau internasional. Kalau misalnya Bapak Ibu dapat 2 atau 3 ya terjadi seperti tadi yang ketemu tengah tadi kan dapat 87 juta. Nah itu karena gurunya memiliki prestasi lebih dari 1.
Kemudian sekarang ke komponen penggunaan Bapak Ibu. Tahapan perencanaan Bapak Ibu. Perencanaan untuk dana BSP baik reguler maupun kinerja, ini perencanaannya masih banyak yang sering dilewati. Ya, yang pertama, perencanaan dan penganggaran dana BOS dilakukan sebelum satuan pendidikan menggunakan dana. Kalau sebelum ada ARKAS dulu, Bapak Ibu, RKS Bapak Ibu hanya formalitas, dan Bapak Ibu. Rencananya beli ATK, pelaksanaannya transport. Nah, makanya di 2020 ke bawah ini temuan itu berjibun. Temuan dari BPK itu begitu. 2022 kita pakai ARKAS kan? Nah, di situ mulai berkurang sampai hari ini. Ya, sekarang ada temuan yang khusus ya sekolah itu ada. Kalau sekolah yang memang patuh terhadap aturan itu tak jadi. Ya, itu tiap tahun itu sekolah itu ada, nggak ada sekolah lain. Semoga di ruangan ini nggak ada Bapak Ibu ya. Kemudian perencanaan dan penganggaran dana BOS disusun 1 tahun anggaran. Ini Bapak Ibu nggak boleh nyicil nih. Kalau rencanakan itu nggak boleh nyicil. Nah, ini Bapak Ibu. Perencanaan dan penganggaran dana BOSP disusun 1 tahun dalam bentuk dokumen RKS. Ini dah kita lakukan, ya. Ini dah kita lakukan per T-1. Jadi kalau bos kinerja ini nggak bisa T-1, karena datangnya bos kinerja itu di pertengahan tahun. Jadi mau tidak mau, ya udah kita nanti menyusun bos kinerjanya sesuai dengan kapan dia ditransfer atau kapan dia bebas. Kemudian Bapak Ibu, penyusunan dokumen RKS dilakukan berdasarkan 1. Kebutuhan satuan pendidikan. Nah, ini kebutuhan pokoknya apa? Kemudian hasil evaluasi dari profilnya dari satuan pendidikan. Yang keempat, penyusunan dokumen RKS dilakukan untuk menentukan komponen penggunaan dana BSP yang digunakan. Selanjutnya, ini enggak biasa. Rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan, rincian barang dan jasa atau kebutuhan, dan satuan harga volume yang menjadi basis penganggaran. Nah, yang sering dilewati ini Bapak Ibu, penyusunan dokumen RKS dilakukan melalui rapat penyusunan dokumen RKS. Selama ini saya lihat notulen rapat itu buat sendiri, dibuat kepala sekolah sendiri atau bendahara sendiri atau operatornya sendiri, bukan berdasarkan hasil rapat. Meskipun itu tidak semua sekolah seperti itu. Karena dari bahasanya kami tahu ini bahasa copy paste tidak tahu. Ya. Yang benar-benar memang dirapatkan, tanda tangannya asli para kawan-kawan guru atau bimbos itu kami tahu. Tanda tangan yang satu tangan itu pun kami tahu. Ya, satu. Jadi jangan sampai hal semudah ini jadi temuan oleh tim auditor. Ya, karena kalau dari perencanaan saja Bapak Ibu sudah tidak sesuai, otomatis pelaksanaan juga akan kacau. Banyak sekolah Bapak Ibu, kami ini kepala sekolah kewalahan kerja sendiri. Di sana tidak ada ASN, makanya tidak bisa menunjuk bendahara, semua dirangkap misalnya. Ternyata ketika yang bersangkutan untuk mutasi, angkatlah PLT oleh dinas di PLT. Kan saya tanya, Bapak dulu tugasnya di mana? Dari situ. Berarti kan, mohon maaf, si kepala sekolah lama itu kan bohong, berarti kan di situ bilangnya tidak ada ASN, padahal ASN ada 2-3 orang. Ya kalau saya kan tidak tahu, saya tidak pernah turun lapangan ke sekolah itu. Maksud saya, jangan sampai nanti Bapak Ibu melakukan hal itu, ya, karena dana BOS ini sekarang menjadi fokus audit. Ya, tiap tahun diaudit, pertengahan tahun diaudit baik inspektorat maupun DPP. Ada namanya audit tahun berjalan sama audit akhir tahun anggaran. Nah, Bapak Ibu, mengapa tahun ini saya minta RKS notulen rapat itu dirinci? Karena banyak keluhan di sekolah
dari guru-guru menyampaikan bahwa kami tidak tahu dana bos itu apa. Yang tahu hanya kepala sekolah yang benar. Nah, maksud saya, ketika dirinci ini dalam perincian ini kan jelas. Misalnya ini untuk honor 1 tahun sekian juta, ATK sekian juta, perjalanan dinas sekian juta, dirinci seperti itu. Dalam notulen ini kan ada tanda tangan notulis kepala sekolah, diketahui komite plus dengan data hadir peserta rapat. Maka ke depan ketika ada bahasa itu muncul dari guru misalnya, Bapak Ibu tidak tunjukkan, misalnya Bapak pada penyusunan hadir, ini tanda tangan Bapak, ini yang kita rencanakan. Nah, itu kan senjata untuk kita Bapak. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita ini dapat masalah atau kapan kita akan diaudit. Makanya sebelum masalah itu muncul kita harus waspada dulu. Ya dengan cara ini. Ketika Bapak Ibu hanya membuat BA itu secara umum, RKS itu kan ada pergeseran, ada perubahan. Nah, jadi kan tidak sesuai lagi dengan nanti dengan notulen rapat. Tapi kalau di notulen rapat sudah terinci, nanti ketika waktu perubahan atau pergeseran rapat lagi, dibuat lagi, kan mudah. Karena kejadian hari ini kita tidak akan ingat ketika tahun depan ditanya lagi. Dengan adanya dokumen pasti kita akan ingat. Termasuk juga foto barang. Makanya Bapak Ibu, kalau menyampaikan foto barang harus jelas fotonya. Posisinya jelas, jumlahnya jelas sama dengan nota. Dan Bapak Ibu cari ruangan yang mudah Bapak Ibu ingat. Contohnya ruangan ini, Bapak Ibu hafal dengan pintu itu, foto di sini. 5 tahun ke depan masih ingat nih, kecuali ini bukar ya. Ingat, oh ini kami fotonya di ruangan ini. Tapi kalau fotonya misalnya di meja atau di lantai, mungkin lantai sekolah sama dengan lantai rumah Bapak ini, toko. Kita nggak akan apa. Kita harus mikir ke situ untuk ke depan demi keamanan kita. Karena namanya audit ini tidak tahu 5 tahun, 10 tahun. Selama kita menjabat, ya kita akan bertanggung jawab. Kita akan pensiun. Jadi yang urus nanti penggantinya enggak. Selama itu masih bertanggung jawab di situ, ya Bapak Ibu yang bertanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu, hasil penyusunan dokumen RKS diinput di dalam RKAS. Untuk bos kinerja ini paling lambat 30 Juni. Makanya kami buru-buru ya, cepat-cepat kita melakukan sosialisasi kabupaten yang belum ada. Saya minta sosialisasi hari ini karena hari besok saja saya akan ke Tumo, habis itu keliling tanggal 30 baru balik. Jadi tidak ada waktu lagi. Makanya saya bilang Pak Kadis, Pak, kita laksanakan secepatnya. Saya biasanya tanggal 10-11. Nah, bersamaan dengan tadi kan pagi. Ya, makanya sosialisasi bos kinerja ini kita laksanakan hari ini. Itu alasannya. Dan waktunya sangat mepet Bapak Ibu. Dari hari ini sampai tanggal 30 kan tak lama. Belum di Bapak Ibu rapat, apa yang mau dibelanjakan, kan? Nah, panjang kan ini budgetnya. Jadi kita harus masih ada waktu. Ini dari kabupaten lain, tim bos kabupaten lain kan nanya, udah sosialisasi? Saya tidak ada jawab, biarkan saja dulu kan? Biar sama mikir diri sendiri dulu kan? Nah, ini Bapak Ibu, komponen penggunaan dana. Ini yang khusus kesetaraan. Ada kesetaraan? Ada kesetaraan ini? PKBN, ya mas saya pagi tadi loh. Ini sebenarnya kesetaraan ini yang mau saya juga. PKBN sama SKB nggak ada hadir. Kalau pagi tadi air itunya bu reguler. Nah kita lewati kalau nggak ada. Padahal kali ini fokusnya ke sana. Ya kita lewati yang ke sana. Nah sekarang PAUD, ada PAUD? Ada. Nah, kita bahas. Kalau nggak ada, saya langsung ke SMP kalau memang. Oh, ada. Oke. Yang PAUD Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran mendalam. Ini ya. Dana BOP PAUD kinerja terbaik. Bapak Ibu dapat kinerja terbaik kan? Ada yang prestasi kan PAUD kan? Terbaik. Nah, ini Bu digunakan untuk kegiatan pembelajaran mendalam. Yang keduanya kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial AI. Apa AI atau AI?
Nah, ibu bapak ibu bahasa Inggris tahu. Saya lidahnya bukan lidah Inggris juga. Nah, rincian komponennya seperti ini bapak ibu. Rincian komponen penggunaan dana BOP PAUD kinerja, dana BOS kinerja, dan dana BOP kesetaraan kinerja. Yang pertama, rincian komponen penggunaan dana BOP PAUD kinerja sekolah yang memiliki kinerja terbaik. Nanti kan tadi tempat ibu kinerja terbaik ya. Nah, ini 1. Pelatihan pembelajaran mendalam bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini kemarin dari BGT apa nama sekarang? BGTK itu udah ada nama-nama sekolah yang nanti ikut pembelajaran mendalam kan? Nah, cuma tadi malam saya pastikan semua ya. Oh, semua kan? Ya. Nah, saya tanya ke BGTK-nya berapa biayanya. Ternyata dari mereka menunggu informasi dari pusat. Jadi kita ini bingung ya gitu. Kita nanti tidak menganggarkan itu dilaksanakan, dianggarkan jumlahnya berapa, nominalnya berapa, kita tidak tahu. Nah, akan lebih bagus ini sebaiknya perkiraan nyampe dari 5 juta Pak ya. Pasti. Perkiraan nyampe dari 5 juta. Nah, bukan untuk ini untuk kegiatannya lebih ya. Nah, itu kan di sini dilaksanakan di kabupaten masing-masing. Coba baca itu ya. Ada bahasanya. Iya, yang Pontianak itu kalau tidak salah kan yang sekitar Pontianak. Nah, kayak Ibu Raya apa macam. Kalau saya baca di surat itu sih dilaksanakan di kabupaten masing-masing. Ada in, ada on. Ya, lebih baik. Iya, mau belajar mendalam kan? Bukan jadi. Ya. Nah, maksud saya gini. Kalau misalnya perkiraan 5 juta berarti misalnya dapat 22.500 kan yang lainnya bisa kita tinggikan apa? Sisakan aja 5 juta misalnya. Tapi nanti nunggu informasi dari BGT kami. Karena tadi malam saya nanya belum tahu, belum ada informasi dari pusat. Oke ya, ini terkait pembelajaran mendalam. Selanjutnya, nah nih, penyediaan perangkat ajar pembelajaran mendalam seperti buku, modul, media pembelajaran. Nah, tapi gimana kalau mau ngadakan ini sementara misalnya kegiatan yang satu ini udah habis duit? Nah, ini belum ada kepastian. Tapi tidak salah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti mau beli buku, modul, media pembelajaran, yang penting berhubungan dengan angka satu ini, ya, berhubungan dengan pembelajaran mendalam. Kalau mau beli buku, jangan beli buku yang aneh-aneh, beli yang tentang pembelajaran mendalam atau coding, AI ya, AI, gitu. Ya, meskipun dari pihak penerbitnya misalnya menawarkan ABC, ya, Bapak Ibu kan yang tahu keperluan Bapak Ibu, ya, sesuai konsepnya. Kemudian pengembangan digitalisasi pembelajaran mendalam seperti pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Mungkin untuk ini aplikasinya gratis sekali ya. Nantinya. Siapa tahu dikasih? Ya foto ke Pak ya Pak, foto dulu biar Iya, Pak. nanti. Iya, Pak.